Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Wang Rui sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah, dan jari-jarinya yang gemetar menunjuk ke arah Zhu Hengyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhu Hengyu tidak mengenai si pembunuh, tetapi melemparkan pedang besi yang berkarat di tangannya ke samping, lalu berjalan ke pedang baja Wang Rui, membungkuk dan mengambil pedang baja milik Wang Rui. Begitulah cara aku mengambil pedang Zhang Xide, Zhu Hengyu berkata kepada Wang Rui sambil melihat pedang panjang yang dibuat dengan indah. Kalau begitu pedang itu dipinjam olehku, tapi aku akan meminjam pedangmu hari ini. Dengan ini, Zhu Hengyu memasukkan pedang baja ke pinggangnya. Kemudian menunjuk ke pedang besi berkarat milik Zhang Xide dan berkata kepada Wang Rui, ambil pedang Zhang Xide dan kembali untuk mengaku. Adapun pedangmu, aku akan meminjamnya sebentar, dan menunggu yang lebih baik, dan kemudian kembali kamu di sini. Wang Rui berdiri dengan wajah muram dan ingin mengatakan sesuatu melihat penampilan Zhu Hengyu sebagai pria jangkung, dia sedikit menasihati. Tunggu aku. Wang Rui akhirnya mati lemas lalu mengambil pedang Zhang Xide, berbalik dan berlari. Melihat sosok Wang Rui menghilang ke hutan, Zhu Hengyu menghela napas lega dan kemudian duduk di tanah. Meskipun luka Zhu Hengyu benar-benar sembuh, tubuhnya masih lemah, tapi itu adalah pedang yang baru saja dia gunakan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya saja Wang Rui takut dengan pedang itu, beraninya melihat ke belakang. Zhu Hengyu duduk di tanah dan beristirahat sebentar, sebelum Zhu Dachang terhuyung mundur. Tetapi ketika Zhu Dachang kembali dan melihat kekacauan di tanah, bahkan gubuk itu hancur, ia berseru. Berbohong, Hengyu, ada apa? Apakah seseorang menyerang kita? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan si Yue? Gadis kecil. Zhu Dachang bertanya kepada Zhu Hengyu dengan ekspresi cemas. Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang, dan hatinya agak hangat dengan tenang berkata tidak apa-apa pion kecil, aku sudah diusir. Si Yue dan gadis kecil itu berurusan dengan ikan besar di tepi sungai. Hari ini kita mengubah selera kita. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Zhu Dachang merasa lega, dan hanya melihat ke tanah yang berantakan, dia masih berkata dengan marah orang mana yang tidak memiliki mata bermata panjang di sini untuk membuat masalah. Apakah itu dua saudara keluarga Wang? Zhu Dachang tidak bodoh. Setelah berpikir sebentar, dia memikirkan Wang Rui dan Wang Yao. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan mengangguk. Kedua raja dan 8 anak sapi ini datang dalam masalah 3 atau 5 kali, dan mereka harus diberi kekuatan turun. Zhu Dachang mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Apa yang mereka lakukan lagi kali ini? Zhu Dachang selesai memarahi dan terus bertanya. Wang Yao sudah mati. Zhu Hengyu berkata dengan jelas. Apa? Zhu Dachang tidak bisa mempercayai telinganya. Bagaimana kamu mati? Bukankah ujiannya bagus beberapa hari yang lalu? Tanya Zhu Dachang. Saya tidak tahu. Bahasa Wang Rui tidak diketahui. Saya mendengarkan apa yang dia maksudkan. Wang Yao tampaknya telah meninggal di gua yang sangat dingin, kata Zhu Hengyu. Zhu Dachang memikirkannya, mengerutkan kening, dan berkata, di gua yang sangat dingin, semua orang bertarung melawan dingin, bagaimana bisa ada yang membunuhnya? Dan tidak ada yang membencinya. Berbicara, Zhu Dachang merasa salah, dan menatap Zhu Hengyu dengan mata yang aneh. Kamu tidak berpikir aku membunuhnya? Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum pada Zhu Dachang. Zhu Dachang mengangguk dengan serius. Keluar, Zhu Hengyu memutar matanya dan berbalik, mengabaikan Zhu Dachang. Jangan marah. Bercanda. Zhu Dachang melihat Zhu Hengyu marah, hei tertawa. Orang lain belum mengerti kamu, apakah aku belum mengerti kamu? Dengan ilmu pedang kamu, bagaimana kamu bisa menempatkan beberapa dari mereka di matamu? Aku tidak berusaha meredakan ketegangan. Zhu Dachang menjelaskan sambil tersenyum. Melihat Zhu Dachang, Zhu Hengyu mengerutkan kening, berkata, Dachang, kamu sepertinya menjadi gemuk baru-baru ini. Kentut, Lao Su kuat, bukan gemuk. Zhu Dachang mendengar Zhu Hengyu mengatakan dia gemuk, tetapi dia tidak bahagia. Potong. Zhu Hengyu cemberut, membuat pandangan menghina. Ayo gemuk, mari kita berolahraga bersama untuk mengurangi berat badan. Zhu Hengyu berdiri dan menatap Zhu Dachang sambil tersenyum. Zhu Dachang duduk diam di tanah. Cepatlah, atau kita tidak akan memiliki tempat untuk hidup malam ini. Zhu Hengyu tersenyum dan mendesak. Zhu Dachang kemudian berdiri dengan enggan dan mulai membangun gubuk bersamanya. Si Yue dan Zhu Xiaomei kembali setelah perjalanan singkat. Melihat tanah yang berantakan, si Yue mengerutkan kening dan menatap Zhu Hengyu tanpa cedera, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Gadis kecil Zhu Xiaomei, terkejut, berkata ada apa dengan ini? Tidak apa-apa, aku hanya berpikir bahwa kemah kami tidak cukup mewah, jadi kami berdua ingin menghancurkan dan membangun kembali. Zhu Hengyu menyela Zhu Dachang dan tersenyum kepada Zhu Xiaomei.
Melihat kecemburuan Zhu Hengyu pada dirinya sendiri, Zhu Dachang dengan cepat mengubah mulutnya dan berkata, iya, pondok ini terlalu kecil, aku tidak bisa berbaring. Melihat penampilan Zhu Dachang, Zhu Xiaomei menutup mulutnya dan tersenyum, itu karena kamu gemuk lagi. Ya, aku baru saja mengatakannya, dia tidak yakin. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Aku, Zhu Dachang terdiam. Ketiganya menatap penampilan Zhu Dachang yang kempes dan tertawa. Melihat ketiga orang itu, Zhu Dachang juga terkikik dengan hei. Setelah cukup tertawa, mereka semua bangun dan ditugaskan. Zhu Xiaomei bertugas memasak dan sisanya membantu membangun gubuk. Beberapa orang bekerja keras selama sehari, dan akhirnya menyatukan gubuk itu, dan kali ini benar-benar kedap udara, dan gawang sederhana ditambahkan ke kedua gubuk. Melihat hasil di depan mereka, Zhu Hengyu dan Zhu Dachang duduk di tanah dan merasa sangat baik. Dan Si Yue berdiri di samping, juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Pada saat ini, ikan bakar Zhu Xiaomei di sana juga memasak dan menyapa beberapa orang. Ketika ketiganya mendengar ucapan Zhu Xiaomei, mereka semua berdiri dan berjalan ke api unggun. Aku lelah. Aku akan makan penuh hari ini. Zhu Dachang duduk di tanah dan berkata, kamu sangat gemuk, dan makanlah. Zhu Hengyu menyipit melihat penampilan Zhu Dachang dan menyindir. Katakan aku kuat, bukan gemuk. Zhu Dachang pura-pura marah. Ya, kuat dan gemuk. Zhu Hengyu terus mengejek. Kamu. Zhu Dachang terdiam lagi. Melihat keduanya berkelahi, Zhu Xiaomei dan Si Yue diam-diam tertawa. Makanlah, Brother Dachang, kamu tidak gemuk. Zhu Xiaomei berkata dengan senyum empatik. Yang terbaik adalah menjadi gadis kecil, kita mengabaikan serigala bermata putih itu. Zhu Hengyu memandangi gadis Xiaomei untuk mengepung, hehe tersenyum. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berhenti bicara, dia mengambil sepotong ikan yang dibungkus daun dan memakannya. Ketika Zhu Hengyu mulai makan, Zhu Dachang segera mengikuti mulutnya. Si Yue dan Zhu Xiaomei saling tersenyum dan makan dengan anggun. Segera, seekor ikan besar dibersihkan oleh beberapa orang. Zhu Dachang bersendawa, lalu berbaring tak bergerak di tanah. Zhu Xiaomei dan Si Yue mulai membersihkan medan perang. Namun, Zhu Hengyu memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya, ia minta diri untuk mengambil kayu bakar dan berjalan pergi. Bahkan, saya ingin pergi ke tempat itu hari itu untuk melihat apakah saya bisa mendengar apapun. Zhu Hengyu melintasi di antara pohon-pohon sesuai dengan ingatan hari itu, dan seperti yang diharapkan, dia melihat cahaya api lagi. Kali ini Zhu Hengyu tahu ada seorang ahli, jadi dia berjongkok dan mendekat perlahan, berusaha untuk tidak membuat gerakan sedikit pun. Kali ini Zhu Hengyu datang dengan persiapan, tapi dia jauh lebih dekat daripada terakhir kali, tetapi dia tidak berani terlalu dekat, tapi kali ini dia bisa sepenuhnya memahami apa yang mereka katakan. Magic Sword Sect sudah bergerak. 4 orang telah terbunuh oleh mereka dalam 2 hari terakhir. Kata seorang pria berkulit hitam. Salah satu pria berpakaian hitam merenung sebentar, dan kemudian berkata, mari kita datang malam ini untuk yang terakhir kalinya, mencegat beberapa dari mereka, dan kita akan mundur. Lalu apa yang harus dimasukkan di dalamnya? Tanya seorang pria berbaju hitam. Berapa banyak orang yang harus dibiarkan dalam ini? Tanya pria berpakaian hitam. Ada 3 yang lain. Kata pria lain berpakaian hitam. Ya, biarkan mereka terus menyelam dan mengirimkan kami beberapa intelijen, kata pria berbaju hitam. Ya, jawab pria berbaju hitam itu. Apakah ada hal lain? Tanya pria berpakaian hitam. Orang-orang berpakaian hitam tidak lagi berbicara. Lelaki berkulit hitam berkeliaran memandang sekeliling untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, baiklah, mari kita razia malam ini, setelah membunuh bibit-bibit itu, kita akan lari. Jika kita tertangkap, saya pikir Anda semua tahu apa yang harus dilakukan. Bolehkah aku berkontribusi segalanya untuk Suang Yang Mozong? Oke, disebar, pesan pria hitam. Orang-orang hitam di sekeliling menghilang ke dalam kegelapan. Zhu Hengyu melihat semua ini dalam gelap dan dia terkejut. Tanpa diduga, konferensi pengantar ini, pada kenyataannya, diam-diam melonjak. Setelah api padam, orang terakhir berbaju hitam pergi. Zhu Hengyu berjalan kembali dengan hati-hati, tetapi pada saat ini dia masih tidak berani bergerak. Zhu Hengyu berdiri setelah penarikan jarak jauh. Apa yang orang-orang katakan tentang Suang Yang Mozong tampaknya adalah seni bela diri yang bermusuhan. Hanya saja Moyang Jianzong sudah tahu keberadaan kelompok mereka dan sudah mulai membunuh mereka. Tidak yakin apakah para pemimpin senior Moyang Jianzong tahu apa yang harus dilakukan ketiganya. Zhu Hengyu, sambil menyisir semuanya, perlahan berjalan kembali ke kamp. Ketika dia hendak mendekati kamp, Zhu Hengyu tiba-tiba berhenti dan sepertinya mendengar perkelahian gemuruh. Zhu Hengyu kaget di hatinya dan bergegas untuk mempercepat bergegas ke kamp. Setelah beberapa saat, Zhu Hengyu akhirnya melihat api di kamp. Dan dalam api itu, seorang pria berkulit hitam yang bertarung melawan Zhu Dachang. Awalnya, Zhu Hengyu ingin membantu di masa lalu, hanya untuk melihat bahwa Zhu Dachang tampaknya mampu melawan pria berpakaian hitam, tetapi dia tidak membantu di masa lalu, tetapi tetap tinggal di samping.
Zhu Hengyu hanya ingin memilih waktu yang tepat untuk memberikan pukulan fatal pada pria kulit hitam itu. Pria gendut-gendut, cukup sulit. Pria berkulit hitam, dalam api, meninju Zhu Dachang dengan pukulan, dan menggosok tangannya. Zhu Dachang juga menggosok tempat dia dipukul, dan mengerutkan kening Zhou, jelas-jelas terluka. Jangan bertarung melawannya, tubuh iblisnya berada di atas kita bukan lawannya. Si Yue berkata ke samping. Neneknya, aku tidak percaya itu. Zhu Dachang mengabaikan kata-kata si Yue sama sekali. Setelah membimbing diri sendiri, setelah perawakan pendek, dia memukul pria itu hitam. Pria berkulit hitam menyaksikan Zhu Dachang bergegas, tetapi wajahnya mengejek. Kemudian dia juga pendek dan berlari langsung ke Zhu Dachang. Zhu Dachang hanyalah bagian kedua dari tubuh, bagaimana mungkin itu adalah lawan dari pria berkulit hitam. Melihat Zhu Dachang hampir hancur, si Yue tiba tepat waktu. Saya melihat bahwa tubuh si Yue sangat fleksibel, dan sebuah kilatan muncul di antara mereka. Kemudian, dengan pedang panjang, dia menusuk pria itu dengan warna hitam. Meskipun pria berkulit hitam memiliki tingkat tubuh iblis yang tinggi, dia tidak takut berjuang keras melawan anak sapi yang baru lahir seperti Zhu Dachang, tetapi dia masih takut dengan senjata. Melihat ini, pria hitam cepat-cepat berhenti. Setelah melihat ini, Zhu Dachang berhenti dan menatap si Yue dengan ekspresi marah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati? Si Yue memarahi dengan keras. Hati-hati. Saat si Yue berbicara, pria berkulit hitam telah bergerak. Dan kali ini, pria berkulit hitam adalah si Yue. Tepat ketika pria berkulit hitam itu berpikir bahwa dia akan berhasil, Zhu Dachang tiba tepat waktu dan membanting pria berbaju hitam dari samping. Melihat pria berkulit hitam tersingkir, Zhu Dachang melirik si Yue dan berkata, apakah kamu ingin mati? Masih ada suasana untuk berbicara ketika berkelahi. Si Yue juga tahu bahwa ini adalah masa ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dan dia tidak bisa diganggu untuk mengabaikan hal-hal, dan dia tidak lagi mengabaikan Zhu Dachang. Zhu Dachang memperhatikan pria hitam berdiri dan bergegas menuju pria hitam lagi. Sosok berwarna hitam masih tidak stabil, melihat Zhu Dachang yang kuat, ia harus memamerkan sosoknya dan lolos dari dampak Zhu Dachang. Melihat dia tidak bisa mengenai itu, Zhu Dachang sekali lagi berbalik dan bergegas menuju pria berkulit hitam. Kali ini pria berkulit hitam telah disesuaikan. Saya melihat bahwa orang-orang berpakaian hitam memiliki energi yang cukup untuk pergi ke Zhu Dachang. Tepat ketika keduanya akan bertabrakan, si Yue muncul lagi, kali ini pedang itu rumit. Hanya saja kali ini pria hitam sudah siap. Saya melihat bahwa pedang panjang si Yue hampir menyentuh pria berkulit hitam, dan pria berkulit hitam itu tiba-tiba bersinar dan menghilang. Zhu Dachang bergegas dalam sekejap. Tapi murid si Yue menyusut, terlambat untuk bereaksi, dan begitu dia pendek, dia jatuh ke depan. Si Yue juga waspada. Pria berkulit hitam sudah lama mengharapkan si Yue untuk menyerang, jadi dia sudah lama memikirkan strateginya. Pria berkulit hitam berdiri di belakang si Yue saat ini, pedang panjang telah ditikam. Untungnya, si Yue merespon dengan cepat dan terbang ke depan, memalingkan pukulan fatal pria kulit hitam itu. Gadis-gadis kecil memiliki keterampilan yang baik, dan mereka semua bisa bersembunyi. Pria berbaju hitam memandang si Yue dan tersenyum. Aku pikir kamu masih memiliki sedikit keindahan, kenapa kamu tidak memperlakukan aku seperti pelayan? Pria berkulit hitam itu menatap si Yue dan tertawa. Si Yue tidak berbicara, dan begitu sosoknya berkedip, dia menyerang pria hitam. Pria hitam tidak panik, tetapi juga mengikuti sosoknya dan memukul si Yue bersama-sama. Hanya saja level tubuh iblis si Yue tidak setinggi hitam. Setelah beberapa putaran, dia menutupi dadanya dan mengalahkan. Zhu Xiaomei dengan cepat melangkah maju untuk mendukung si Yue, dengan berlinangan air mata, saudari Si, kamu baik-baik saja. Lari, kata si Yue, mendorong Zhu Xiaomei. Apalagi yang kamu jalankan, kembalilah bersamaku untuk menjadi pelayan. Kata pria berkulit hitam dan terkekeh. Saat itu, Zhu Dachang menyesuaikan sosoknya dan berlari ke pria hitam lagi. Jangan lakukan itu sendiri. Saya melihat pria hitam itu mencibir, dan tubuhnya berkelebat, tetapi kali ini, dia tidak bertarung melawan Zhu Dachang, tetapi muncul di sisinya, menikamnya dengan pedang. Zhu Dachang tidak menduganya, tapi dia dipukul dengan kuat oleh pedang. Untungnya, fondasi fisik Zhu Dachang baik, tetapi pedang panjangnya sedikit menusuk tubuhnya, dan Zhu Dachang membalikkan tubuhnya, bersembunyi dalam bahaya. Melihat bahwa tidak ada pukulan, pria berkulit hitam terus mengejar. Melihat ini, Zhu Dachang dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan bersiap untuk bertarung. Tapi dia tidak ingin berada di saat pria berkulit hitam itu tiba di depan Zhu Dachang. Pria hitam tiba-tiba berbalik dan menyerang si Yue yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, si Yue tidak menanggapi sama sekali. Pada saat ini, Zhu Xiaomei berdiri dan melindungi dirinya di depan si Yue. Melihat ini, pria berkulit hitam tersenyum dan berkata, karena kamu sekarat, maka aku akan memberimu tumpangan. Pada saat ini Zhu Xiaomei sudah menutup matanya dan menunggu untuk mati. Tepat ketika pedang pria berkulit hitam akan menyentuh tubuh Zhu Xiaomei, pinggang Zhu Xiaomei tiba-tiba bersinar. Tapi memakai perlindungan giok tubuh dimulai.
Kali ini, itu membuat orang-orang kulit hitam tertegun sejenak. Aku tidak menyangka seorang pengemis kecil yang compang camping memiliki batu giok perlindungan tingkat tinggi. Dan ketika pria berkulit hitam itu tertegun, sebuah pedang baja panjang menembus kegelapan. Pedang ini berisi kemarahan Zhu Hengyu. Jiang Wang terlintas. Daun yang jatuh di sekitarnya tercabik-cabik. Pria hitam itu langsung terkena pukulan ini dan memotong setengah. Zhu Dachang dan Si Yue melihat semuanya dengan kaget. Zhu Xiaomei pingsan. Zhu Hengyu menyingkirkan pedang baja dan bergegas ke sisi Zhu Xiaomei untuk memeluk Zhu Xiaomei. Adik perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Hengyu memanggil dengan cemas kepada Zhu Xiaomei. Aku akan memeriksanya. Si Yue melangkah maju. Zhu Hengyu melirik Si Yue, dan dengan cepat menempatkan Zhu Xiaomei di tanah untuk membiarkan Si Yue melihatnya. Si Yue mengamatinya dengan cermat dan memberikan denyut nadi kepada Zhu Xiaomei. Lalu dia menghela napas lega dan berkata, tidak apa-apa, gadis kecil itu hanya pingsan dan bangun sebentar. Mendengar bahwa Zhu Xiaomei baik-baik saja, hati asli Zhu Hengyu jatuh. Bagaimana semuanya baik-baik saja? Zhu Dachang menghampirinya dan bertanya dengan susah payah. Dachang, bagaimana kabarmu? Zhu Hengyu bertanya, melihat luka di perut Zhu Dachang. Tidak apa-apa, saya memiliki kulit yang tebal dan luka kecil, terutama karena gadis kecil itu baik-baik saja. Zhu Dachang menepuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa tidak ada masalah, dan kemudian bertanya kepada Zhu Xiaomei dengan wajah khawatir. Tidak apa-apa, Si Yue mengeluarkan botol porselen kecil dari lengannya saat berbicara. Saya melihat Si Yue menyerahkan botol porselen kecil kepada Zhu Dachang dan berkata, ini adalah obat trauma, Anda memakainya, dan Anda akan sembuh lusa. Terima kasih. Zhu Dachang mengambil botol porselen kecil dan berkata sedikit dengan malu. Terima kasih tadi, itu adalah dorongan hatiku. Zhu Dachang mengingat penampilannya yang impulsif dan menundukkan kepalanya untuk mengakui bahwa dia salah. Tidak apa-apa, Si Yue menjawab dengan lemah dan berhenti berbicara. Dia hanya menatap Zhu Xiaomei dengan ekspresi khawatir. Oke, well, akan selalu ada ketidaknyamanan dalam kerjasama pertama. Akan lebih baik untuk berjalan di lebih banyak di masa depan. Zhu Hengyu memandang keduanya dan memulai putaran. Melihat keduanya tidak berbicara, Zhu Hengyu berdiri dengan sedikit canggung dan mendatangi pria berpakaian hitam. Melihat darah di lantai, Zhu Hengyu mengerutkan kening, dan kemudian mulai mengobrak-abrik pria berkulit hitam. Segera, Zhu Hengyu membentangkan token pada pria hitam. Dan token ini persis sama dengan token yang ia terima di Zhangxide. Zhu Hengyu memegang token dan datang ke api unggun dan bertanya, apakah kamu tahu apa ini? Si Yue dan Zhu Dachang mendongak. Zhu Dachang tampak bingung, tidak tahu mengapa. Si Yue melihat token ini dengan wajah serius. Zhu Hengyu menatap Si Yue dan langsung menebak apa yang harus dia ketahui. Apakah kamu tahu apa ini? Jadi dia bertanya pada Si Yue, yang mengarahkan pandangannya pada pertanyaan itu. Si Yue memandang Zhu Hengyu dan mengangguk dan berkata, aku tahu. Ini adalah token dari Suang Yang Mozong. Si Yue berkata pelan, Suang Yang Mozong. Apa itu? Zhu Dachang bertanya dengan rasa ingin tahu. Suang Yang Mozong adalah seni bela diri yang telah muncul di Pulau Wayang dalam ratusan tahun terakhir. Dua kepala pintu adalah saudara bernama Xiang Long dan Xiang Hu, jawab Si Yue. Oh. Apakah keduanya sangat kuat? Zhu Hengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kedua saudara ini tidak tahu apa yang telah mereka capai, dan dalam beberapa ratus tahun, mereka telah memperbaiki 50 lapisan tubuh iblis. Jawab Si Yue. Sangat kuat. Zhu Dachang menghela nafas. Hanya saja kedua saudara ini adalah ambisi serigala. Dengan semakin tinggi tingkat tubuh iblis, semakin banyak hal buruk yang dilakukan. Pada akhirnya, kedua saudara itu hampir tidak melakukan apa-apa. Si Yue berhenti dan melanjutkan. Keduanya terkenal, tetapi mereka diikuti oleh sekelompok orang jahat. Kedua orang itu menjadi lebih kuat, dan akhirnya mendirikan yang disebut Mo Suang yang ini. Orang baik. Zhu Dachang kagum. Zhu Hengyu bertanya, mengerutkan kening, setan apa yang mereka berdua sekarang? Saya tidak tahu tentang ini. Menurut kecepatan latihan legendaris dua orang, bagaimana mereka sekarang bisa mencapai paragraf ke-60, bahkan jika itu bukan paragraf ke-60, itu adalah paragraf ke-60 segera. Si Yue tidak tahu tujuan Zhu Hengyu, tapi tetap dijawab. Zhu Hengyu merenung sejenak, lalu mengeluarkan token Suang Yang Mozong dari tangannya dan melemparkannya ke depan mereka. Kedua orang ini benar-benar tercengang. Zhu Dachang terdiam. Apakah kamu menyamar? Atau Si Yue menjadi tenang dan bertanya kepada Zhu Hengyu. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Melihat ekspresi keduanya, Zhu Hengyu tahu bahwa mereka telah salah paham dan menjelaskan, inilah yang saya temukan di Zhangxide. Zhu Dachang memalingkan matanya dan memikirkan sesuatu. Dia adalah orang pertama yang bertanya, mungkinkah dikatakan bahwa mereka bertiga adalah penjahat dari Suang Yang Mozong? Si Yue tidak tahu Wang Yao dan Zhangxide, Zhu Dachang hanya bisa mengulang cerita aslinya. Si Yue mengerti hal ini dan tidak bisa tidak menebak kemungkinan bahwa ketiga orang ini sedang menyamar sangat tinggi.
Saya melihat Zhu Hengyu tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhang Xide pasti menyamar. Adapun dua bersaudara Wang Rui dan Wang Yao, saya pikir mereka mungkin tidak. Kenapa? Si Yue dan Zhu Dachang merasa pusing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika mereka bertiga menyamar, maka ketika kita dalam konflik, kita akan langsung dibunuh oleh mereka yang berkulit hitam. Zhu Hengyu berhenti dan melanjutkan, karena kita belum terbunuh, ada dua kemungkinan. Zhu Hengyu mengangkat dua jari dan berkata, dalam kemungkinan pertama, mereka bertiga tidak mencapai kesepakatan, jadi mereka tidak membiarkan orang-orang hitam membunuh kita. Zhu Dachang menggelengkan kepalanya dan menyatakan tidak percaya, mereka tidak bisa tidak setuju. Bahkan jika mereka tidak setuju, setidaknya pemikiran mereka tentang membunuh kita sama persis. Si Yue juga mengangguk dan setuju. Jadi, maka ini adalah kemungkinan kedua. Mayoritas dari mereka bertiga tidak menyamar, hanya beberapa yang menyamar. Zhu Hengyu melintas di matanya dan berkata, hanya ada 3 dari mereka. Zhu Dachang memutar matanya. Jadi, 2 dari 3 dari mereka tidak menyamar, dan Zhang Xide memegang token yang menyamar, yang dapat menjelaskan mengapa orang-orang kulit hitam tidak membunuh kita. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Karena Zhang Xide tidak bisa mengatakannya. Zhu Dachang tiba-tiba berseru. Ya, Xide ini hanya adik laki-laki di antara ketiganya, yang bisa bicara. Zhu Hengyu mengangguk. Kalau begitu menurutmu, hanya Zhang Xide yang menyamar. Si Yue bertanya dengan cemberut. Setidaknya di antara mereka bertiga, Zhu Hengyu mengangguk. Bagaimana dengan penguji lainnya? Si Yue terus bertanya. Omong-omong, Zhu Hengyu terjerat di dalam hatinya apakah dia ingin memberitahu mereka. Melihat mereka berdua dengan tegas, Zhu Hengyu tersenyum, dan kemudian berkata dengan suara lurus, aku mendengar percakapan mereka. Mereka mengatakan bahwa ada 10 penyamar di antara penguji yang mengambil bagian dalam ujian masuk kali ini. Apa? Zhu Dachang dan Si Yue menyetrum lagi. Jangan gugup, tapi aku mendengar malam ini, tampaknya penyamaran ini berada di tingkat keempat, hanya menyisakan 3 orang. Zhu Hengyu melihat ekspresi terkejut keduanya dan dengan cepat menjelaskan. Mendengar bahwa ada 3 yang lain, Zhu Dachang dan Si Yue tidak bisa menahan cemberut, mengatakan mereka tidak bisa memikirkan jalan keluar. Kalau begitu mari kita lapor ke Zhongmen. Kata Si Yue. Tidak, bagaimana jika mereka pikir kita menyamar? Zhu Hengyu berkata dengan cepat. Tidak, akankah kita memberitahu mereka jika kita menyamar? Kata Zhu Dachang. Ya, mereka akan mengirim eyeliners untuk melacak kita secara real-time untuk mengetahui penyamarannya. Bisakah kamu menahan diri 12 jam sehari? Apakah kamu makan atau minum lasa yang dihabiskan semua di bawah pengawasan orang lain? Jalan. Zhu Dachang diminta dengan bodoh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Si Yue bertanya dengan cemberut. Sebenarnya, itu sangat sederhana. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan hal kita sendiri dengan baik. Kita telah mengujinya terlebih dahulu. Adapun 3 penyamaran, apakah Anda pikir beberapa siswa baru yang baru saja memasuki Zhongmen dapat memicu gelombang besar? Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Ya, untuk hal sebesar itu, apa sakit kepala dari 3 udang kecil kami, biarkan kelas atas Zhongmen sakit kepala. Zhu Dachang bertepuk tangan, lega. Si Yue mengerutkan kening dan tidak bisa memikirkan alasan, dan mengangguk. Jadi apa yang harus dilakukan malam ini? Zhu Dachang bertanya sambil melihat tubuh lelaki berbaju hitam tidak jauh. Para penguji yang berkulit hitam untuk mencegat kali ini malam ini. Karena seseorang di sini sudah ada di sini, tentu saja tidak ada yang akan datang. Sebaliknya, kita berjalan-jalan sekarang dan mungkin menyebabkan mereka. Hengyu memikirkannya dan berkata, jalan. Sebagai seorang gadis, Si Yue tidak tahan dengan mayat di tanah, dan ragu-ragu. Tidak apa-apa, mari kita bereskan. Kita akan tinggal di sini malam ini, dan pindah ke tempat lain besok. Zhu Hengyu menghibur. Si Yue mengerutkan kening dan berdiri di sana untuk beberapa saat, akhirnya harus mengakui bahwa metode Zhu Hengyu adalah yang terbaik. Kerumunan membersihkan sedikit dan hanya membersihkan gubuk yang rusak, lalu memadamkan api unggun dan pergi tidur. Malam ini, seperti kata Zhu Hengyu, tidak ada yang terjadi lagi. Pagi-pagi keesokan paginya, Zhu Hengyu bangun lebih dulu, menyaksikan Zhu Dachang tidur seperti babi mati. Zhu Hengyu berkemas dan berjalan keluar dari gubuk. Pada saat ini, Si Yue sudah bangun, duduk di luar gubuk dan menjaga Zhu Xiaomei. Melihat Si Yue, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, terima kasih. Si Yue menatap Zhu Hengyu, dan kemudian berkata, gadis kecil itu menyelamatkanku, ini bukan apa-apa. Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya dia menyelamatkanmu, tetapi kamu menyelamatkannya. Jika bukan karena liontin giokmu, gadis kecil itu mungkin sudah mati sekarang. Zhu Hengyu menunjuk ke liontin giok tubuh yang telah pecah menjadi 2 bagian di tanah. Si Yue juga menggelengkan kepalanya dan berkata itu berbeda. Aku mengirimnya Yu Pei hanya karena aku sangat menyukainya. Karena aku telah memberikannya padanya, maka Yu Pei harus menjadi miliknya, dan dia membantuku menahan luka dengan tubuhnya, tetapi tidak karena dia tahu bahwa Yu Pei memiliki perlawanan. Ya, tetapi itu benar-benar naluriah untuk menyelamatkan saya.
Zhu Hengyu menolak untuk mengatakan apapun, setelah menyerah, dia berhenti berbicara dan berbalik untuk membangunkan Zhu Dachang. Bangun! Zhu Dachang ditendang oleh Zhu Hengyu. Kamu tidak mungkin ringan. Zheng Xiang yang tidur oleh Zhu Dachang ditendang oleh seseorang. Dia hanya ingin mendapat serangan dan melihat Zhu Hengyu berkonsultasi lagi. Hanya karena pedang Zhu Hengyu sangat menakjubkan tadi malam. Dengan suara Zhu Dachang, Zhu Xiaomei juga terbangun. Zhu Xiaomei, yang baru saja bangun, belum pulih dari keterkejutannya. Pertama kali saya bangun adalah teriakan, dan kemudian saya lega melihat si Yue tidak ada hubungannya. Melihat Zhu Hengyu, Zhu Dachang, dan si Yue tidak terluka, Zhu Xiaomei merasa nyaman. Saya melihat pria berkulit hitam di belantara mayat, tetapi alis saya berkerut, dan saya tidak banyak bertanya, saya hanya mengatakan, ganti tempat lain, dan semua orang menjawab dan berangkat untuk mencari tempat lain. Kedua token itu sangat sensitif sehingga Zhu Hengyu dimakamkan tidak jauh dari gubuk dan membuat tanda. Beberapa orang berjalan melewati hutan untuk sementara waktu, menemukan tempat yang tidak jauh dari sungai, dan menetap. Kali ini, pembagian kerja masih jelas. Zhu Hengyu dan Zhu Dachang bertanggung jawab untuk membangun gubuk, si Yue bertanggung jawab untuk berburu, dan Zhu Xiaomei bertanggung jawab untuk membuat api dan memasak. Setelah beberapa saat, orang-orang berkemas dan mulai makan. Tidak ada yang terjadi setelah itu, setelah menghabiskan beberapa hari di tempat yang aman, beberapa orang akhirnya diantarkan ke tes tingkat kelima. Hari ini masih hari yang cerah dengan sinar matahari yang tinggi dan sinar matahari yang tinggi, dan orang-orang yang menonton masih ramai. Zhu Hengyu dan rombongannya membuat ingatan yang sulit tentang kerumunan. Pada alun-alun yang datang, hanya Zhu Xiaomei di antara kerumunan, bersorak untuk ketiganya di atas panggung. Ketiganya datang ke lapangan dan melihat sekeliling, kali ini jumlah orang sangat kecil dibandingkan dengan tes sebelumnya. Su Ziyun masih menyapa penggemar wanita di sekitarnya dengan ekspresi bebas di wajahnya. Yang lain gugup, tidak sesantai Su Ziyun. Tapi itu karena pada level terakhir, selama kamu melewati level ini, kamu bisa menjadi murid resmi dari Demon Sword Sect. Jadi orang-orang ini tidak bisa menahan rasa gugup. 3 dari Zhu Hengyu tidak merasa banyak. Meskipun Zhu Dachang telah berjalan jauh, itu lebih sulit, tetapi karakter cerobohnya tidak peduli apakah dia bisa lulus. Si Yue tidak perlu khawatir sama sekali, karena dia yakin dia akan lulus. Zhu Hengyu tidak peduli, dia tidak peduli apakah dia lulus atau tidak karena dia hanya membutuhkan Zhu Xiaomei untuk hidup dengan baik. Dan untuk membuat Zhu Xiaomei berpikir dengan baik, dengan ilmu pedang Zhu Hengyu, itu sangat sederhana. Tepat ketika Zhu Hengyu ada di luar, dia tiba-tiba merasa seperti tatapan tajam mengawasinya di belakangnya. Zhu Hengyu melihat ke belakang dan ternyata itu adalah Wang Rui. Pada saat ini, Wang Rui menatap Zhu Hengyu dengan wajah muram, matanya galak. Itu adalah bahwa mata tidak dapat membunuh orang. Jika mata dapat membunuh orang, Zhu Hengyu telah terbunuh olehnya berkali-kali saat ini. Melihat penampilan Wang Rui, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, dan dengan sukarela melangkah maju untuk menyapa, bagaimana kamu tidur malam ini? Wang Rui tampak marah dan menatap Zhu Hengyu dengan pandangan, lalu berbalik dan mengabaikannya. Apa yang terjadi? Zhu Dachang memandang Zhu Hengyu dan Wang Rui, dan datang dan bertanya. Siapa yang tahu? Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum dan mengangkat bahu. Pada saat ini, gerbang gunung terbuka lebar, dan para penatua memimpin para penatua dan muncul di depan semua orang lagi. Saya mengucapkan selamat kepada 43 penguji di tempat kejadian. Anda hanya satu tingkat jauhnya dan Anda bisa menjadi bagian dari Demon Sword Sect kami. Su Ziyun tersenyum sedikit, dan bibirnya menunjukkan senyum yang sempurna. Penampilan ini menyebabkan teriakan lain dari kerumunan. Kepala itu mengerutkan kening pada Su Ziyun dan melanjutkan. Namun, level terakhir ini adalah ujian kemampuanmu yang paling utama. Pastikan untuk menyebutkan tanggapan mental 12 poin. Lelaki tua itu bertele-tele lagi, untuk memperkenalkan aturan-aturan ujian tingkat 5, kata kepala sambil tersenyum. Tes tingkat kelima ini adalah tes persepsi. Bagaimana cara mengujinya? Tanya kerumunan. Anda hanya perlu memilih satu dari beberapa pilihan yang telah kami daftarkan, yang belum pernah Anda coba, dan coba. Anda dapat melihat bagaimana persepsi Anda. Jawab kepala itu. Pilihan apa yang ada di sana? Kerumunan bertanya lagi. Ada 5 pilihan, memasak, menempa, alkimia, binatang kekaisaran, dan disiplin. Kepala berkata dengan tergesa-gesa, sambil melambaikan tangannya, beberapa penatua maju. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan Anda dengan 5 tetua dari Demon Sword Sect. Ini Tuan Fan. Ini penatua dari kantor sekretaris. Berbicara, kepala menunjuk ke seorang pria gemuk dengan sekelompok kumis. Ini Tuan Duan Zeng. Ini penatua yang ditempa di kantor. Kepala itu menunjuk ke seorang lelaki tua kurus dengan rambut abu-abu dan janggut. Ini Dan Lao. Ini penatua Si Zhuang dan Yao Ge. Aku melihat seorang lelaki tua berkulit gelap dan angguk mengangguk ke arah bawah. Ini adalah penatua Hou. Saya pikir semua orang yang berpartisipasi dalam ujian dingin yang ekstrim harus tahu bahwa penatua Hou adalah penatua dari Taman Binatang Roh Kejuruan, kata kepala kepada penatua Hou.
Ini adalah Penatua Wang. Mereka yang melihat tes tahan panas harus tahu bahwa dia juga penatua yang bertanggung jawab atas sila. Penatua Wang masih memiliki pandangan sedih, dan dia tidak tahu berapa banyak dosa yang telah dideritanya. Setelah pengenalan pemimpin, saya melihat kerumunan dan berkata tes ini, Anda memilih salah satu dari penatua ini dan mengikuti mereka untuk menguji. Mereka percaya bahwa itu berlalu, bahkan jika Anda adalah salah satu domba iblis saya Jianzong. Mendengar kata-kata pemimpin, orang-orang di lapangan mulai menggosok tangan mereka bersama. Wajah Su Ziyun masih berangin. Si Yue juga tenang. Zhu Hengyu tanpa ekspresi. Wang Rui tampak murung, melirik Zhu Hengyu, dan melihat lagi pada para penatua di atas panggung. Itu wajah Zhu Dachang, tapi dia tidak tahu yang mana yang harus dipilih. Kamu bilang yang mana yang harus aku pilih? Zhu Dachang bertanya pada Zhu Hengyu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku pikir kamu telah memilih untuk memasak dengan baik, sesuai dengan citra temperamen. Zhu Hengyu ditertawakan. Aku tidak menginginkannya. Aku hanya suka makan, tapi aku tidak suka memasak, kata Zhu Dachang tegas. Kalau begitu kamu pilih besi, kata Zhu Hengyu. Kenapa? Zhu Dachang bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah satunya adalah besi bisa melatih lemak padamu, menjadikanmu seorang olahragawan, dan yang kedua adalah jika suatu hari kamu benar-benar membuat senjata ajaib, bisakah itu terkenal selamanya? Zhu Hengyu tersenyum kata, masuk akal. Zhu Dachang mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan bekerja sama untuk membuat senjata ajaib. Zhu Dachang berkata dengan tangan di sekitar Zhu Hengyu. Keluar, aku tidak akan mengenai besi. Aku akan memasak. Aku akan memasak untuk gadis kecil setiap hari di masa depan dan mencegahnya kelaparan. Kata Zhu Hengyu dengan tegas. Oke, aku mendukungmu. Di masa depan, aku akan menguji kerajinanmu setiap hari. Kulitku tebal dan tubuhku kuat. Gadis kecil itu sangat halus. Jangan membuat perut gadis kecil itu sakit perut. Kata Zhu Dachang dengan serius. Pergi. Zhu Hengyu memarahi. Lalu apa yang akan kamu pilih? Zhu Dachang tersenyum menjauh dari tinju Zhu Hengyu dan berbalik untuk bertanya pada Si Yue. Aku akan mencoba alkimia. Si Yue berkata dengan pandangan tegas pada Dan Lao yang berdiri di atas panggung. Bagus, aku mendukungmu, kata Zhu Dachang dengan jempol. Di masa depan, Hengyu dan aku akan bergantung padamu, kata Zhu Dachang dengan wajah jahat. Apa yang kamu bicarakan? Zhu Hengyu memarahi Zhu Dachang dengan cepat. Si Yue melirik keduanya dengan ringan, diam-diam. Pada saat ini, kepala berkata, nah, Anda telah memilih, ikuti para tetua, mereka akan membawa Anda ke tempat ujian. Ya, semua orang menjawab. Kemudian semua orang mendatangi para penatua yang ingin mereka uji. Si Yue berjalan dengan mantap ke tubuh Dan Lao melihat Si Yue datang dan matanya langsung bersinar. Zhu Dachang ragu-ragu, tetapi masih datang ke Penatua Duan, dan Penatua Duan hanyalah Zhu Dachang. Melihat satu-satunya orang di depannya, Penatua Duan menghela nafas sedikit. Wang Rui datang langsung ke Penatua Wang. Melihat kerumunan penguji di depannya, Penatua Wang masih memiliki tampilan bermasalah. Dan Zhu Hengyu hanya memilih dua orang, Zhu Hengyu dan Su Ziyun. Pada saat ini formulirnya sangat jelas, kebanyakan orang memilih Penatua Wang yang bertanggung jawab atas penegakan hukum. Sejumlah kecil orang memilih Tua-Tua Dan Lao dan Spirit Beast Park. Penatua Duan dan Master Fan menambahkan hanya 3. Halo. Aku tidak mengharapkan hanya kita berdua. Su Ziyun berkata kepada Zhu Hengyu sambil tersenyum. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan mengangguk pada Su Ziyun, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tahukah kamu mengapa mereka tidak memilih rumah dan pengecoran? Su Ziyun kenal, bertanya Zhu Hengyu sambil tersenyum. Kenapa? Zhu Hengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena tes mana yang lulus, di mana akan dipraktekkan sesudahnya, perawatannya akan sangat berbeda, Su Ziyun masih berkata sambil tersenyum. Kalau begitu apakah kamu ingin memasak di masa depan? Aku mendengar bahwa kamu akan menjadi murid utama. Zhu Hengyu memandang Su Ziyun dan berkata, tidak, bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan memasak yang kasar, hanya untuk mengalami kehidupan orang-orang yang lebih rendah, Su Ziyun berkata dengan wajah ringan, dan dia tidak menyadari apa yang salah. Zhu Hengyu tersenyum, lalu berhenti bicara. Master Fan hanya berbalik dan menuntun keduanya ke gerbang gunung. Tuan Duan melihat bahwa tidak ada yang datang sebelum dia, menghela nafas, dan berkata kepada Zhu Dachang, ikut aku. Zhu Dachang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mengikuti Penatua Duan ke dalam Zongmen. Saat Master Fan dan Master Duan berangkat, para tetua yang lain juga berangkat dan membawa orang-orang yang mengikuti tes di belakang mereka ke tempat pengujian masing-masing. Setelah beberapa saat, Zhu Hengyu dan Su Ziyun datang ke pondok jerami. Kamu coba saja di sini. Aku ingin semua bahannya. Aku punya semuanya di sini. Saat dia berbicara, Tuan Fan melambaikan lengan panjangnya dan banyak bahan muncul di tanah dalam sekejap. Melihat operasi Master Fan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi terkejut di tangan ini. Su Ziyun tersenyum, tetapi tidak berbicara. Jika Anda ingin menggunakan pot di rumah, Anda bisa mendapatkannya sendiri.
Satu orang hanya dapat mengambil 3 bahan, dan waktu memasak terbatas pada 1 pagi, Master Fan melanjutkan. Zhu Hengyu dan Su Ziyun tidak pernah dimasak. Tapi pengetahuan Su Ziyun tak tertandingi oleh Zhu Hengyu. Saya melihat Su Ziyun bolak-balik di antara bahan-bahan ini, dan segera memilih 3 jenis bahan. Ketiga bahan ini adalah ginseng dengan tentakel panjang, ikan dengan sisik emas, dan bagian bambu hijau. Aku menginginkan hal-hal ini, kata Su Ziyun dengan senyum di wajahnya. Melihat ketiga bahan ini, mata Master Fan memancarkan tatapan tajam. Oke, kamu pergi. Tuan Fan berpura-pura tenang dan berkata dengan tenang pada Su Ziyun. Siapakah Su Ziyun? Meskipun ekspresi Tuan Fan hanya berubah dalam sekejap, Su Ziyun menangkapnya dengan tajam. Su Ziyun tidak mengatakan apa-apa, tersenyum, dan mengambil 3 bahan ke gubuk. Dan Zhu Hengyu agak pilih-pilih di sini, bolak-balik di antara ramuan, mengambil yang ini, lalu menyebutkan yang itu, dan akhirnya melemparkan dan berbalik. Zhu Hengyu akhirnya memilih 3 jenis bahan. Tuan Fan, aku memilih ini. Aku melihat Zhu Hengyu membawa sekantung tepung, sekantong nasi dan sepotong daging. Melihat beberapa bahan di tangan Zhu Hengyu, Master Fan benar-benar tidak peduli, mengangguk dengan acuh tak acuh dan berkata, baiklah, kamu pergi juga. Zhu Hengyu merespons dan memasuki rumah jerami. Saya melihat bahwa pondok jerami tampak sangat biasa di luar, tetapi di dalamnya tidak ada yang istimewa. Melihat pemandangan di dalam gua, Zhu Hengyu tercengang. Saya melihat bahwa semua alat memasak tersedia, terutama gigitan besar. Zhu Hengyu sudah lebih dari cukup untuk berbaring. Menonton Zhu Hengyu masuk, Su Ziyun mengangguk dan tersenyum, menyapa. Zhu Hengyu juga mengangguk, dan kemudian menemukan panci kecil untuk mulai memasak. Zhu Hengyu melihat beberapa bahan dan mengingat roti daging, dan kemudian dia belajar cara menggambar labu dan mulai membuatnya. Menurut ingatan bos yang mencuri toko roti, Zhu Hengyu pertama-tama menambahkan air ke tepung, kemudian memasukkan beras, dan mulai menggosoknya berulang kali. Setelah beberapa saat, ia diuleni menjadi adonan, tetapi dengan butiran beras di dalamnya. Zhu Hengyu tidak tahu caranya, tapi bagaimanapun juga dia merasa sangat baik. Tepat ketika Zhu Hengyu meremas adonan, panci Su Ziyun sudah tercium. Benar-benar harum. Zhu Hengyu menghela nafas dengan kagum. Su Ziyun hanya tersenyum ringan dan tidak berbicara. Master Fan di luar pondok mencium aroma dan sering mengangguk, tetapi ketika dia memikirkan 3 bahan berharga itu menyakitkan. Zhu Hengyu menghela nafas, dan dia tidak lagi terganggu dan terus membuat roti kukunya sendiri. Disinilah Zhu Hengyu akan membuatnya. Dia hanya memotong daging dan membungkusnya dengan adonan. Segera, Zhu Hengyu membuat roti besar. Dan roti ditutupi dengan butiran beras. Melihat karyanya dengan puas, Zhu Hengyu memasukkan roti besar ke dalam panci. Seiring berlalunya waktu, pot Zhu Hengyu juga berbau, tetapi pot itu tidak sebagus pot Su Ziyun. Setelah beberapa saat, Su Ziyun sudah cukup bermain dan menunggu dengan tidak sabar, jadi dia mengisi panci sup ikan. Melihat sup ikan yang lembut dan mencium aroma yang lezat, air liur Zhu Hengyu akan tetap ada. Setelah Su Ziyun memiliki sup yang enak, dia datang ke sisi Tuan Fan. Master Fan memandang sup ikan, melirik Su Ziyun lagi, lalu mengambil sesendok sup ikan dengan sendok, dan mengambil 1 gigitan lagi daging ikan, dan berhenti berbicara. Su Ziyun memandang Master Fan dan bertanya dengan cemas, orang tua, bagaimana? Ketika ramuan orang lain dilepaskan, biarkan aku bicara bersama, kata Tuan Fan dengan mata tertutup. Su Ziyun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di tempat itu dengan wajah yang agak tidak nyaman dan tidak mengatakan apa-apa. Zhu Hengyu tidak tergesa-gesa di sini. Melihat uap mengambang di pot, Zhu Hengyu menambahkan api lain. Setelah beberapa saat, roti kukus Zhu Hengyu akhirnya siap. Saya melihat Zhu Hengyu menemukan piring besar, dan kemudian memasang roti, dan kemudian meletakkannya di depan Master Fan. Tuan, tolong rasakan itu. Zhu Hengyu berkata dengan hormat dengan tangannya. Baiklah, sikap Tuan Zhu sangat membantu sikap Zhu Hengyu. Hanya melihat roti besar Zhu Hengyu, Master Fan mengerutkan kening. Kemudian Tuan Fan memecahkan roti yang lain dan mencicipinya di mulutnya. Saya melihat alis Master Fan mengencang saat dia mengunyah. Zhu Hengyu melihat penampilan Tuan Fan dan sangat khawatir. Bagaimana Tuan makan? Zhu Hengyu bertanya pada Tuan Fan ketika akhirnya dia menelan roti kukus dengan ekspresi gugup. Penuh, kata Tuan Fan dengan kosong. Ini bisa membuat suasana hati Zhu Hengyu turun ke bawah. Makanan apa yang akan kenyang setelah gigitan? Itu pasti makanan yang buruk. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu merasa sedikit tertekan, dan hanya 1 langkah lagi untuk dilewati. Melihat ekspresi Zhu Hengyu, Su Ziyun merasa jauh lebih baik. Master Fan melihat ekspresi keduanya di matanya, tetapi mengabaikannya, berdeham, lalu berkata. Sup ikan ini cukup bagus. Ini menggunakan arwana emas sebagai bahan utama, dan milenium ginseng dan leizu sebagai bahan pembantu. Ini sepenuhnya menunjukkan rasa sup ikan yang lezat. Su Ziyun tersenyum lebih buruk lagi. Hanya, Tuan Fan tiba-tiba berbalik dan matanya menjadi tajam. Hanya saja kamu belum berurusan dengan ikan sama sekali.
Ribuan tahun ginseng dan leizu juga dimasukkan ke dalam panci, tetapi mereka tidak bisa membangkitkan semua aura mereka. Dan waktu memasakmu terlalu pendek, bahkan ikannya masih mentah. Arwana emas ini perlu dimasak selama 79 hari terus-menerus agar menjadi sangat empuk dan empuk. Master Fan berkata di sini, kulit Su Ziyun menjadi sulit dilihat. Tidak memenuhi syarat. Master Fan akhirnya memberikan kesimpulan. Mendengar 3 kata yang tidak memenuhi syarat, Su Ziyun tampak sangat jelek. Mengabaikan Su Ziyun, Master Fan menoleh ke Zhu Hengyu dan berkomentar. Anda belum menguleni adonan untuk roti, nasi tidak boleh langsung dimasukkan dalam adonan, dan daging rusa yang sama digunakan sendiri, bahan-bahan di dalamnya terlalu sederhana, dan Anda memiliki lebih sedikit waktu untuk mengukus nasi itu mentah, dan daging rusa lebih utuh. Kesehatan. Mendengarkan komentar Guru Fan, suasana hati Zhu Hengyu telah jatuh ke dasar. Master Fan berhenti dan melanjutkan, namun, roti Anda baik, dan yang paling penting roti yang Anda buat sangat lapar, dan saya akan kenyang dalam 1 gigitan. Zhu Hengyu mengangkat kepalanya, menunjukkan keraguan, tidak tahu apa yang akan dikatakan Tuan Fan. Memenuhi syarat, Master Fan memandang ekspresi bingung Zhu Hengyu dan tersenyum. Apakah mungkin untuk melewati roti? Su Ziyun berkata dengan tidak yakin. Dia menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah, dan ini adalah pertama kalinya membuatnya. Sangat mengejutkan saya memiliki efek ini, Master Fan menjelaskan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.